kita pakai ayat yang dibaca oleh Qari awak tadi, ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surat Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia. Sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau karena kebijaksanaan Menteri Kehutanan dan dahulu nyuagi izin orang menabangi kayu, itu nyo menanggung dosa orang mati ko saja. Pekanbaru terletak buluan, rancak letaknya Simpang 3, jamaah Janusah Bati Rusun. Malam kini Ustaz Ristawardi alah tibo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamun nabiyyin wa sayyidul mursalin. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Mustaqim, yang kita muliakan bapak-bapak tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Lurah, Bapak anggota DPR, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dari bukit kita lah turun, dari lurah jalan Mandaki, jauh tibo dake lah datang. Sudah duduk beriktikaf di Masjid Al-Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita mohon mengampunkan dosa kita semua. Yang kedua kita mohon agar kita selalu menjaga silaturahim. Yang ketiga kita mohon kepada Allah agar kita diredai dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang keempat, generasi yang kita tinggalkan menjadi generasi yang berhasil guna, berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin. Lain sehat siapa Bapak Ibu. Karena Pekanbaru konan membangun orang Minang, ambo jadi ketua Masjid Mustaqim ko orang matu ya kan? Jadi ambo baca je lah penghormatan untuk orang Minang kayak nanam hormati niniak mama urip tunggang pucut nan bulet di nagari tahan rampak daun narimbun je pusako putih labe buahan masak makanan anak kemanakan. Sampai kita duduk coba ulang lagi. Amo tahu yang salah yo. Nan tinggi tampak nyuari nan dake jolong basuh ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung. Kapai tampai batanyo ke pulang tampai babarito.
Mudah-mudahan ini mama nan berasal dari Sumatera Barat, kemudian ditakdirkan oleh Allah jadi penduduk Pekanbaru. Mudah-mudahan dima batang tanta sinan tindawan tubuh, dima bumi dipijak sinan adat dipakai. Jangan ditiru oleh Cino. Kalau Cino dima tanah dima bumi dipijak sinan tanah dikapling. Kemudian yang kami hormati Bundo Kanduang. Kan ya do ibu-ibu dan datang dari Aceh. Nah, siapa Bundo Kanduang tuh? Limpape rumah nang gadang. Ube jariah pada redamam sidingin tanpa di kapalo. Sumara anjuang paranginan kaundong-undong ke Madinah kapayong panji ke Sarugo. Ambam puru along bunian orang ngeduduk jesukatan panyayang jepakir miskin paibo jo anak dagang orang panggalak jago lalu. Itu undukan apa? Kawanyan orang jago lalu kok kementu harimau dan mamre. Kalau undukan doang kan selalu cerah. Ya kan? Beliau adalah orang yang pandai balega dengan sampi, tahu bertinggang dengan tidak. Satitik santan dikuali masak kalio si kuah kabau harum setahun perjalanan. Sagantang barehnya tanah kanyang lah orang sepakan barunya. Kok tak makan dirasonasi 3 tahun tak indalapa. Kok tak cubo jaraso gulai 5 musim taraso jolama. Laya dobe ko makan ngalai. Membaca lihat sejak tadi kue ke kue. Dan kami sayangi lagi anak kemenakan kami yang akan menerima estafet dari kami dan tua-tua. Mudah-mudahan Ananda kutiko Ananda kalayena kami mendoa kasadonyo. Doa diarta ayamato lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi-nyisi awan lape ke langit tujuh tingke tibo di aras kebesaran. Di sinan gantiang putih biang latabuat pinta boleh kandak balaku Ananda laya ke dunia. Masuk ketek kami aja mandi nak lagadang dia aja makan. Dibalikan subang jogalang 100 cincin ganto balampi dari ketek kalian lagadang. Kinilah menjadi anak bujang jo anak gadi. Siang disuruhnya sekolah, malam diajar jo mengaji. Anak gadis masak pengajar bak banyak setangkai padi. Guno sangkandi kami ladangkan keganti beladang lado. Guno nak bujang janak gadis kami gadangkan kapang ganti kami kok tuh. Mudah-mudahan Ananda generasi muda pertama terhindar dari dosa besar yang lebih besar dari zina. Yang kedua terhindar dari kecanduan minuman keras. Yang ketiga yang membunuh masa depan dunia dan akhirat, yaitunya narkoba. Jauhkanlah diri Ananda dari itu. Semoga negeri kita ini ke depan jauh lebih baik dari era Jokowi. Amin. Lai sehat sana mudo yang nama nalun babini di area cok banjir apa ini lagi nih? Iya kan area cok lampu cok tanah longsor. Iya kan aku ke kanan tanah longsor jo lah babi. Nanti panjang kok nyotanyo di melekat. Iya kan Allah bini yang alun itu zah. Ya tidak pernah mencuba. Lain bisa kami dapat jodoh, Pak Ustaz. Dapat jodoh kok mudah.
Ya kan? Batu muda jangan terlampau pilih itu sih. Ya kan? Cara membandingkan wajah calon tu jawab pak pakai camin je. Dicari bantu orang atau dicari calon tu. Alahi seimbang lah. Sabok kalau rancak na calon dari awak, tapi awak ke bini itu, ya kicenyo pelet orang. Mupajagoan tu keliru kuli hitam gigi tangian kan, ini dah belon rancak. Kalau buru lo bini jari awak, malu mau balik. Punya cewek saya orang. Apa caranya Pak Ustaz? Kalau tak tumbuh galah kenapa tersorong bajak kalatu? Allah mencarikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Salat istikharah. Ada dua calon tua cik kun yang lansih cik tamani. Nyo adoan orang kawa mana ke dipilih? Jo salat istikharah. Lampai kali salat istikharah Pak Ustaz hati kena keduanya anikah keduanya. Tak ada larang dalam agama. Ya kan? Fangsihu maka nikahilah olehmu. Ya kan? Siapa yang disuruh nikahi? Fangsihu minan nisa masna wa sulasa. Malah boleh tiga. Ada je lain. Waruba boleh mudah-mudahan anak kemenakan ambo, cucu ambo dan bujang-bujang jodoh gadi-gadi dapat capek jodoh. Amin. Kenapa? Itu ibadah terpanjang dalam hidup. Siapa yang tidak menikah, maka ibadah terpanjang tidak menjadi miliknya. Ya kan? Kalau menyalurkan nafsu biologis bisa sesemarang, tapi kembali zina sampai mati. Kalau bini tu kemana dibawa anda ragu tu, dicium tengah jalan ni tak bau sah bini tak ada. Ya kan? Di mall tak ada, cuma kurang terhati. Halal-halalnya bini Nah, sekali lagi saya doakan. Untuk apa kita menikah? Pertama, mendapat ibadah terpanjang. Yang kedua, menjadikan hati kita tentram. Namanya sakinah. Diberi oleh Allah rezeki anak. Bakunci rumah tanggo. Namanya mawat. Lah gaib-gaib serupa apa? Kemudian cucu lawannya. Namanya rahmah. Bapagi kasih sayang atu ke anak, ke binantu, ke bini, ke cucu, atu rahmat. Ya kan? Orang kalau dah ada dapat cucu, tidak lo gembira aja. Ambo ndak tantu kaji nang kambo sampai malam kini. Begitu. Orang awak kosan tiang mengaji sadonya. Apa saja kajinya lah tahu. Atau mangkau baca orang awak kau tak mau ke surau. Mana ke surau baca kaji itu ke itu saja. Ada alasan. Ya. Kalau menurut ibu bapak jemaah yang datang malam kini, kaji kau itu senang dibahas tadi. Iyo sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Kemudian Nabi tidak ada lagi selain dari Nabi Muhammad. Itu kaji yang beliau sampai ke tersebut kita sambung balik. Bukan menambah awak mau ulang. Ya kan? Diulang-ulang maknanya pun baru tampak kilat peraknya. Karena sifat manusia ini adalah pelupa. Dengan adanya kita mau ulang kaji, takkan kita pakai ayat yang dibaca oleh Qari awak tadi. Ya kan? Pandai nanya memilih ayatnya. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut ulah tangan manusia.
sebahagian dari ulah tangan manusia itu akan saya datangkan cobaan. Jadi cobaan yang datang sekarang 3 provinsi di Sumatera ini, itu tidak semuanya azab, tidak semuanya cobaan. Tergantung siapa yang kena. Kalau karena kebijaksanaan Menteri Kehutanan dan dahulu nyuagih izin orang menabangi kayu, tu nyona menanggung dosa orang mati ko saja. Tu azabnya. Jadi apa kalau tidak dapat jadi menteri, tidak usah kecewa. Sebab banyak kerajonya tu nantak batu, nan perlu dapat pitih. Menangkuknya susah. Orang menabang kayu kadang kok. Baik itu. Nama mengaluan izin si karembe, si ko tumbuhnya. Iya kan? Nama nyusun regulasi si janggui, si ko tumbuhnya. Iya kan? Nan mengizinkan naik ke auto si jambang, si ko. Nan mengirim kayu ke keluar negeri si sungui. Hanya siko si tumbuhnya sadonya, awal menangkoknya. Iya kan? Menteri Kehutanan kini nyokecian banjir na mencabui kayu. Santi yang pulau banjir kini kok bisa mengairi kayu tuh. Aduh. Jadi karena hutan ditebang, kayu besar itu tidak ada lagi, maka hujan 10 hari, 7 hari, dia akan besar, yang menampung air hujan itu tidak ada lagi, maka tanah didorongnya ke bawah. Namanya galodo, tanah longsor. Ingat? Itu. Kalau karena itu orang Islam nan taat, itu namanya cobaan atau ujian. Kalau karena itu orang Islam nan nengkar, nan tidak salat, tidak puasa, agama saja Islamnya, ya kan? Itu namanya teguran, ya kan? Agar kembali kepada jalan yang benar. Kalau orang itu tak timbun, tapi alun mati larape balik. Agar orang itu kembali ke jalan yang benar, namanya teguran. Bagi orang yang menantang Allah, namanya kafir, namanya musyrik, namanya fasik, namanya munafik. Itu baru namanya azab. Jadi tidak dipukul ratu saja. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat, kita doakan orang Islam yang taat, yang kena musibah banjir, tanah longsor, galodo, rumahnya runtuh, sawah ladangnya habis. Di samping embo tinggal berbeda kelurahan saja. Kalau embo namanya kelurahan Kotolua, kecamatan Pawe, nan disapu banjir namanya kelurahan Koto Panjang, Batu Busut. Itu ratusan orang yang meninggal, ratusan rumah yang hancur. Kalau dicari bekai kalau doa, awak kan acok menyuruh orang sabar kan? Kok awak nak nemo itu? Di Bali angka awak, ya kan? Tidak ada tempat tinggal lagi, ya kan? Sawah ladang hancur. Jadi batang air mencari jalan lain karena gadang mana? Dan biasanya kan ke sungai dan biasa saja dua ianya. Adanya gadang, kayu-kayu golondongan nanyu idete, nyo cari jalan kalaman orang, ke rumah orang. Di jalan ke kampus Unan tuh, jalan raya yang 2 jalur tuh, naik air. Sehingga kini orang sibuk membersihkan rumah, sameter lulut di dalam negeri keluar. Iya kan? Nah, berapa lamanya? Tidak berapa lama. Hanya tanggal 27 itu saja. Berapa menit? Entah berapa menit. Jadi kalau Allah ingin memunahkan manusia hanya
Sebentar, nah sekarang pertanyaannya, ada enggak ibu bapak baca banjir di zaman Nabi Nuh dalam Quran? Lain kan? Atum kal Quran ko dibaca. Jadi letak di lemari. Kalau kita lihat banjir Nabi Nuh itu belum berapa banjir Aceh, belum berapa banjir Sumatera Barat, belum berapa kota Silbolga yang sebulan yang lalu kami datang ngaji di sana. Kemarin kota itu semuanya direndam air dan lumpur dan kayu-kayu besar. Ya, nanayir pandai menggaji kayu tuh. Sontak. Kita doakan saudara-saudara kita yang Islam yang taat mati syahid. Kemudian orang Islam yang engkar mudah-mudahan dapat petunjuk dari Allah. Pejabat-pejabat yang salah mendudukkan kebijaksanaan ditunjuk hijau di Allah walid. Sekarang sangat berbahaya Pak. Apa ini jadi menteri? Ada kata-kata apa itu direkam. Abikut dia pada katakan kata-kata itu dah. Adalah menalai ko direkam dia hanya dulu. Nyoba nang ngecek geronya pergi cek Pak tu lawanan. Atau nyoba nang ada camai saja tu. Lain kecek dulu lain kecek dia. Ikon buat dia kaji sekitar dulu lena Pak. Kebanyakan orang Indonesia memang itu Pak. Lain kini lain besok. Kan? Lain tak kena dulu Pak Gus Dur. Pak Gus Dur tu matonya buta. Kan? Tapi dia diberi kurnia oleh Allah. Banyak Pak Gus Dur ko mengetahui secara batin. Patangko keluar videonya, pada video itu tahun 65. Pak Prabowo ketika itu Kopassus baru tuan. Iya kan, mudah. Tapi nyo mengaji tiap malam nyo Gus Dur. Iya kan? Cek Pak Gus Dur dulu tu. Nanti Prabowo ini suatu saat akan jadi presiden. Ikolah orang nanti nanka bisa insya Allah ngeceknya memberantas korupsi. Kita doa mudah-mudahan kalau kita lihat gini kan iyalah itu. Jika nak kita doa saya umurnya panjang semuanya, ambo kan agai lo nyo setahun lah. Ambo 73, inyo lah 74. Nah, tapi kalau sehat kan, kita doa beliau sehat saja. Jadi ada orang bertanya ke Gus Dur, Gus, yo, bangsa kita ini kalau dibandingkan dengan bangsa lain bagaimana? Lama Gus Dur kuani yang saya nyala betulnya. Bagaimana Gus? Kalau Angola dan Sudan itu bangsanya sedikit bekerja dan sedikit pula bicara. Kalau India dan Pakistan itu kecil namanya karajos kete. India aku kan yo kalau mengecek nak tangguh amat ya. Ikan. Nah India. Kalau Jepang dan Korea itu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau Amerika dan Cina banyak bicara dan banyak kerja. Kini bangsa itu kan sama-sama apa tuh bertanding kan. Cina aja Amerika. Kalau Indonesia masuk ke Magus anak doji ya. Bab itu Indonesia kok lain aja kecil, lain aja kerajaan. Awak cari perangai pejabat goyonya gitu. Ya, awak tak menuduh orang-orang sia-sianya, kawannya gitu. Lain aja kecil, lain aja. Kita lestarikan hutan. Kita lakukan reboisasi. Anak nggak tahu kita bangi. Ya kan? Jadi alam ini jadi tentara Allah. Dia sebenarnya untuk menjaga ekosistem. Ya kan? Seluruh yang dijadikan Allah.
Tu mengkondak boleh awak membunuh gajah, tidak boleh membiak sayang harimau. Itu binatang harus dilindungi. Ya kan? Kaum muslimin yang terhormat, semua yang dijadikan Allah sudah disebutkan dalam Al-Quran. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya Allah sudah tulis subhanaka. Ya kan? Sudah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Tidak ada yang percuma yang diciptakan oleh Allah. Semuanya berguna. Mungkin di suatu sudut kita memandang tidak ada berguna. Ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah semuanya berguna. Di kampung awak Deki Tinggi di Pekombo ada namanya rumput si kacuy. Babuah indah badan baduri asal dia orang hanya itu sih. Di bahasa Indonesia namanya putri malu. Untuk Allah diciptakan Allah iko wajib. Ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin itu kalau direbus dengan kayu manis, ditambah dengan cengkeh, ditambah dengan urat pinang, kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, maka tulang kita akan kuat. Ya kan? Itu. Jadi tidak ada yang percuma diciptakan Allah. Akhirnya nan mudah saya mau tanya ke ibu-ibu. Allah menciptakan ni duang madok ke bawah. Ai kemana? Ya. Jadi kalau hujan dari air nama. Kalau itu engkau madok kateh lubangnya tapak solawa membali aponya untuk. Namanya ada tutui lah dia kalau bawi lah. Kalau hujan hari itu bawi sebab tutui itu. Bu, kuku kare, yo, gigi kare berarti zat apa? Zat tulang. Tapi kuku kalau dari kare panjangnya. Tapi kalau gigi dia mau panjang. Kalau mau panjang lagi gigi ya. Iya kan? Itu orang cantik-cantik itu tidak akan cantik lagi. Samo jo vampir. Itu gigi itu matu bibi ada dete. Wah itu lo kau. Iya kan? Nah, lain tapi kira adalah abu amu panjang tapi alis dan dete kan tak. Kalau amu lo panjang kau bakal. Iya kan? Atau tutui mantau berjalan. Ini ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi semuanya Allah menciptakan segala sesuatu untuk menyengimbangi yang lain-lain. Ya kan? Apakah karena kayu ditebang saja? Tidak. Ada orang mencari ame. Mencari ame itu banyak loh buki-buki. Dan ada ame di dalam ladi-gali. Kapatang Pak Prabowo kalau mulai maupun tambang nyuk tinggal orang alat berat tu tak ada orang kerja sebenarnya. Kita alat berat tu bakal limpang kan. Lari-lari orang kerja tu. Iya kan? Kaum muslimin sama keadaannya jo kayu tadi tu. Mudah-mudahan kaji Ustaz Samad tadi bangko joiko banjir, sadonya lah rusak. Ya kan, bangkonya apa dia tambang-tambang tu ilegal di orang nan matur tu dia fitih namanya so di dalam Islam namanya rasi wal murtasi finnar. Orang nan majoko je orang menerima soko masuk neraka. Bu, ambo mandanga kabangin gubernur dan kini ko yalah masuk apa lah. Kabangin. Ba nasi gubernur di Riau ko masuk tansi.
Iya sejarahnya kan banyak maksudnya situ. Sampai yang lampe gunung. Lalu nama mati maksudnya situ tu nih. Kesalahan korupsi itu ketika orang itu gini kenapa? Tidak bahasa kecilnya. Nanti sia alamatnya minta maaf. Dia kira nanti kasih minta maafnya. Tapi kalau ambo menjiro piti beliau saya mau carinya, minta maaf. Mencari itu payah betul kan? Iya kan? Ambo disuruh aja payah seorang mau ke masjid itu ke baru kan jalan dulu. Tapi kalau di Padang, itu jalan. Mencari alamat rumah di kompleks itu susah. Sebab rumah kompleks gopo lebih-lebih dan murah tu ragonya. Itu bantu serupa satu. Atau kalau namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Indah tapi alamat orang tu tak kau sudah. Apalagi mencari orang yang pernah dizalimi, dia kira nanti, iya kan? Allah mau mengampunkan kalau yang dizalimi tadi sudah memaafkan. Apalagi menzalimi rakyat, pemerintah menzalimi rakyat. Leka mungkin rakyat kok pemaaf sadonya dia kira nanti. Ini bapak-bapak. Mencari kesenangan dan sabanta orang di dunia kok nantinya kau menanggung azab di akhirat. Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, nanti diturunkan Allah kini agar orang yang tersesat kembali, orang yang terkena dampak yang telah mati syahid, keluarganya nanti tinggal dan tak ikut sabar. Sebab apa? Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berburuk sangka ke Allah. Karena apa? Allah itu sesuai dengan ayat yang dibaca hari tadi, yang dikembalikan Allah itu sebahagian baru dari hasil perbuatan tangan kita. Ya kan? Bukan semuanya, sebahagian. Pekerjaan tangan manusia yang merusak itu sebahagian baru kami kembalikan. Untuk agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi kalau ada bapak dan sedang kini dan nado di masjid ada ndak orang Palembang tinggi, itu parah lo sih nanti banjir. Ada ndak orang Subarang, orang Balingka. Ini kan itu orang Minang nama, orang ni itu banyak. Orang Balingka enggak, orang Subarang enggak. Orang Silanya enggak. Iya, betul. Orang pakai alhamdulillah pakai lain tak naik. Cuma orang Priaman ada kemungkinan. Jadi Allah mendatangkan sesuatu itu kita tidak boleh berburuk sangka, sabar sahabat. Ingat, ada ibu Nabi Musa. Siapa ibu Nabi? Ibu Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa itu lahir, yang berkuasa Me'etah. Gelar kebangsawanan dan kerajaannya Fir'aun. Jadi karena ibu Nabi Musa ini memang nak jadi nabi itu kan dia laki-laki, anak jadi nabi itu Musa namanya. Jadi tidak akan mungkin dibunuh Fir'aun karena dia sudah dikehendaki oleh Allah jadi nabi. Anak-anak kecil yang lahir sudah ribuan kalau lahir laki-laki dibunuh. Iya kan? Tapi karena ibu Nabi Musa ini sabar, bagaimana ceritanya? Diilhamkan oleh Allah ke dalam hatinya.
engkau khawatir anakku ke dibunuh Fir'aunnya, masuk saya ke dalam peti kuat. Anyuyan ke sungai Nil ke kecil Allah. Logikanya anak dianyuyan lagi mungkin selamanya. Enggak. Tapi yang mengilhamkan Allah. Namun hati ini berperang di dalam benarkah tidak. Tapi kalau Allah yang mengatakan pasti ini benar. Saya hanyutkan anak ini karena perintahmu ya Allah. Sekarang tua ya sungai Nil, sungai terbesar di dunia. Tak talok dia manyuin peti itu. Peti itu lambe-lambe saja itu di permukaan air. Padahal dia kancang. Kenapa peti itu bayinya sampai ke laut? Tidak, kalau ke laut tidak jadi betul. Babelo nyoka tapi. Istri Fir'aun sedang mandi di tepi itu. Sedang mandi berubah. Beliau karena kata-kata awak. Kalau tahun 60 kadang-kadang pun. Ya kan? Itu tahun 65 kadang-kadang setapun. Berubah-ubah sesuai saya. Patangko namanya kada soe. Atau reformasi orang kada reformasi lah namanya. Akhirnya kada konoha lah namanya. Jadi begitu nampak dia nyopeti anyui nyorain. Disikon pintu peti kok tutupnya. Kira bayi di dalam. Iya kan? Digendong oleh istri Fir'aun bayi itu. Itulah Nabi Musa. Bersentuhan kulit beliau dengan kulit Nabi Musa. Sehat kudisnya tadi. Itu apa namanya? Irhas namanya. Keajaiban ketika Nabi kecil. Setelah Nabi dewasa namanya mujizat. Nyoba seorang istri Fir'aun. Ibu Asia. Nyolarian anak tu ke istana. David. Tidak Firdaus tu Firaun. Awak dapat anak di batang ayah David. Kiramai anak kau. Kiramai bah. Baitu basingwang kuli awak nanti kada kau jadinya sehat. Cik buka serawanya lo laki-laki belum sih je Firman. Dibuka Sarawak kira laki-laki keluar padang Firman harus dibunuh. Saya tidak membiarkan anak laki-laki hidup. Dafir, awak tidak ada beranak. Kini dapat anak. Kita pelihara lah. Kau dapat anak laki-laki ibarat cincin di kalingkiang pemenan ayah jobondonya. Pembangki batang terandam papuh maludikan yang panjawe kato tengah medan. Kau dapat anak perusi Dafir bongo setangkai di halaman ubek jari palarai damam sedingin tanpa di kapal. Pandai lo istri Fir'aun kau petani. Kita pelihara anak pun tak bisa aja Fir'aun. Harus dibunuh. Ambo ingin memelihara anakku. Udah kamu bunuhlah. Udah ada rajo batangan basi. Tapi hari kini ambo minta cara itu. Mandanga bini minta cara itu. Indah lutui Fir'aun sena merete dojo janggui. Manga minta cara dia. Tidak sampai ke sini nande udah. Indah bunuh, indah malah. Sekejam itu Fir'aun mengatakan dirinya Tuhan, tapi takui Dewi. Apa kalau takui Dewi ini tidak selesai itu ya Pak? Jangan takui aja Indo kok. Bu, akhirnya le dibunuh anak tu. Tidak, cuma nyo menangis saja. Bang menangis saja tu kata Fir'aun. Nyo teragak menyusu tu mah. Ambo kalau misal menyusuan, ambo tidak pernah ketek. Apa caranya?
Ya seumuman si anak mau menyusu anak rajo, dibuat pengumuman di tepi jalan. Sia ibu-ibu nan baraye susunya de ada anak kete datang ke istana menyusu anak Fir'aun. Sia nan datang amu menyusu anak rajo pertamu PBB ndak bayi. PBB ku kan dia dak tua gitu. Sia rumah awak kan. Membayar lu pajak tu. Kalau pabrik lah menghasilkan. Mudah-mudahan hilang dari perbayar pajak PBB. Itu doang. Kan dia tak menghasilkan rumah. Ya kan? Antah kok rumah kos, ada rumah kos ibu dah ke kampus, dan tu nak ambil pajak. Ya kan? Lepas pasiewan ada penghasilannya. Kalau rumah kami rumah Pak Wazir ada penghasilan. Kalau ada cucu kat 21 atau besar di laman itu tidak bisa. Gitu. Ada. Mula soalnya cucu ni. Nan kedua gaji dia bara cukup. Nan ketiga tinggal di istana selama menyusuan. Babondong-bondong lah ibu-ibu ke sana. Iya kan? Tentu nama anak kete. Tapi samanya tu ibu-ibu nan datang pak. Ndak amun Nabi Musa menyusu je nyodo. Menangis je. Tahulah ibunya. Ibunya namanya yang tadi. Sebab Allah lah mengecek. Kamu jangan khawatir. Akan saya kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Setelah dewasa nanti dia akan jadi Rasul. Itu kecil Allah di dalam surah Taha ke ibu Nabi Musa. Mencari induknya tibo bayi nama Musa itulah itu saja. Sama je mau jelit tetalu kan? Lah kule je. Induknya lah nama nyusuannya. Ya kan? Isi kaji di sini. Karena ibu Nabi Musa tadi sabar. Allah menepati janjinya. Inna Allah ma'as sabirin. Anak orang dibunuh, anaknya indah. Inyo namanya Suhan tinggal di istana. Gaji dia barang cukup. PBB tak membayar. Ini keuntungan orang sabar.